Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan aku Angel. Dan di studio kita telah kehadiran dua narasumber Angel yang bakal menginspirasi kita semua tentang dunia kerelawanan. Langsung aja kita sapa Kalita dan Bang Dimas dari Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Halo. Hai Kalita dan Bang Dimas, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Aduh, luar biasa. Sehat dan luar biasa pastinya ya. Nah Tribuners, ini Kalita dan Bang Dimas ini dari Aksi Cepat Tanggap, yaitu organisasi kerelawanan ya, kayak membahas tentang lembaga kemanusiaan. Mungkin nih langsung aja kita tanya nih ya mengenai seputar ACT itu bagaimana. Dan Kalita nih sebagai manajer, staff manager, head of marketing, head of marketing. Digital campaign dan platform. Oke, berarti bahas tentang marketing dan digital platform. Langsung aja kita tanya-tanya nih sama Kalita ya. Ini kalau bagian dari head of marketing ini apa nih Kak tugasnya di ACT sendiri? Iya, kalau di bagian saya sendiri lebih kepada menjalin kemitraan kerjasama nih antara ACT dengan publik gitu ya, seperti donatur-donatur yang biasa kita sebut dengan sahabat dermawan. Sahabat dermawan baik itu publik maupun segmen seperti sekolah gitu, instansi, korporat gitu, dan berbagai macam. Intinya semua segmen masyarakat, elemen masyarakat kita ajak kolaborasi. Gitu. Berarti berhubungan sama donatur lah nih Kak. Iya, bener ini banget. ya. Kalau Bang Dimas nih? Kalau saya sendiri berhubungan dengan sisi digitalnya ya. Jadi ketika kita sudah dari lapangan, kita temuan dari lapangan itu kita narasikan, kita storytelling nih. Setelah kita storytelling, kita menggunakan sistem crowdfunding seperti itu. Di mana kalau misalnya ACT sendiri itu ada sistem digitalnya crowdfunding, yaitu indonesiadermawan.id seperti itu. Ya. Jadi khalayak ramai itu bisa menggunakan platform kita untuk melihat program-program apa aja nih yang ACT ada, dan kita bisa mensedekahkan atau mendonasikan sedikit dari yang penghasilan kita untuk mereka yang sangat membutuhkan seperti itu. Wah, jadi kalau di ACT itu dia polanya aksi, narasi, filantropi. Gitu. Jadi kita turun ke lapangan gitu kan, kita aksi, kita membagikan membagikan bantuan ataupun kita mendapatkan case-case seperti program-program wilayah lokal gitu, entah itu renovasi, nanti kemudian dinarasikan oleh tim digitalnya gitu. Berarti ini tim digital nih yang paling berperan penting juga lah ya, bagaimana meramunya agar bisa tersampaikan pesannya kepada masyarakat. Iya, seperti itu. Karena masyarakat kan untuk saat ini digital itu adalah lini yang terdepan ya. Karena Indonesia juga udah mulai 4.0, media udah di mana-mana seperti itu. Wah, nah kalau berbicara mengenai ACT ini, ketika ada bencana, mau tsunami, mau gempa ataupun kegiatan lagi bencana alam itu ACT nih yang paling pertama. Nah kita penasaran nih, berarti ini kan standby terus lah ini ya untuk relawan-relawannya sendiri ini tersebar di mana aja nih sampai hingga akhirnya selalu jadi yang pertama nih. Iya. Kadang-kadang sampai dapat testimoni sendiri ya dari mitra gitu. Sebenarnya kita juga merasa gimana gitu ya, dibilangnya ini setiap ada bencana, kami juga dari komunitas lain juga turun gitu. Tapi ketika kami sudah turun di situ, kami menganggap kamilah yang pertama. Tapi ternyata udah ada ACT duluan yang di situ. Jangan-jangan ACT ya yang buat bencana. Sampai dibilang kayak gitu. Saking cepatnya ya. Relawan kita luar biasa gitu. Jadi kalau untuk dunia kebencanaan sendiri, kita relawannya memang basicnya ada tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota, dan sekarang kita mulai masuk ke desa-desa, namanya relawan desa. Dan semua itu kita punya segmennya sendiri, ada namanya relawan kesehatan, relawan pendidikan gitu kan, relawan memang bagian trauma healing. Bahkan ada relawan jurnalis. Wah, seperti itu. Relawan jurnalis itu bagaimana tuh Bang? Relawan jurnalis itu adalah dia misalkan ada ke suatu tempat seperti itu kan, dia menceritakan tempat itu seperti apa, gitu kan, mengisahkan. Nah, jadi istilahnya dia adalah relawan yang ya udah dia menceritakan sesuatu, dia nggak terkait dengan pekerjaan. Nah, dia melakukan itu dengan sukarela. Dia membuat rilis narasi, dia menyebarkan. Nah, orang-orang jadi tahu dan orang-orang mendonasikan dari apa mereka punya untuk membantu dalam manfaat itu. Keadaan tersebut. Total ada berapa relawan kita sejauh ini? Kalau relawan angka pastinya kita nggak dapat banyak banget ya karena banyak. selalu banyak.
Ya, jadi memang kalau setiap ada kebencanaan gitu kan relawan di daerah masing-masing itu yang turun duluan, nanti kita yang dari tim organik ACT-nya di setiap cabang-cabangnya nanti kita mengambil informasi dari mereka. Baik ya, biasanya kan kita kalau kebencanaan langsung keluar namanya situational report gitu. Jadi report sementara berapa banyak kerusakan yang terdampak gitu kan. Terus mungkin mana tahu ada korban jiwa dan lain-lain. Nah, kita informasinya dapatnya dari mereka. Jadi kita lebih banyak memang memberdayakan anak-anak muda gitu di wilayah-wilayah setiap kabupaten kotanya untuk ikut serta peduli dengan lingkungannya sih gitu. Kak, ngomong-ngomong ACT ini awalnya itu di mana tuh, Kak? Ya, untuk ACT sendiri awal pertama kali berdiri itu waktu tsunami Aceh 2004. Jadi pada awal itu di Aceh ketika founder Aceh dia melihat seperti ini, ini ada kebencanaan di Aceh besar, sangat besar, tapi NGO yang datang itu kenapa dari luar negeri, dari Indonesianya mana, seperti itu kan. Makanya setelah itu terciptalah BPBD, ya kan. Kalau misalkan dari NGO non pemerintah terciptalah ACT, Aksi Cepat Tangkap, seperti itu. Jadi untuk saat ini, misalkan di setiap daerah ini kan ada ACT, tapi ketika terjadi misalnya bencana di satu daerah dan nggak ada ACT-nya, itu setelah bencana itu akan didirikan satu kantor ACT, seperti itu. Apakah itu berguna untuk recovery dan juga untuk standby ketika ada kebencanaan lainnya di daerah tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang ACT itu dari Aceh bahkan sampai Papua juga ada. Aceh sampai Papua seluruh provinsi ya. Tapi kalau di Sumatera Utara sendiri nih ACT tersebar di seluruh kabupaten atau Untuk saat sekarang ini cabang ACT kita yang di Sumatera Utara ada 3 cabang. Yang pertama itu cabang utamanya cabang di Medan, kemudian cabang di Labuhan Batu, sama satu lagi di cabang Padang Sidempuan. Gitu. Total kalau untuk cabang ACT sendiri ya kita ada 108 cabang saat ini. Yang di luar negeri juga ada. Yang paling aktif itu ACT Turki. Iya. Sampai luar negeri ya, luar biasa nih. Di Palestina kita juga ada kantor cabangnya ACT Gaza. ACT Gaza. Kalau total penyebaran kebermanfaatannya yang kita sudah sudah kita bagikan gitu kan, sebarluaskan itu ada di totalnya 68 negara. 68 negara. Jadi tidak hanya Indonesia aja, tapi luar negeri juga. Kita terus selalu update. Gitu. Jadi kalau misalnya luar negeri ini mungkin seperti kejadian atau bencana-bencana yang ada di negara tersebut. Iya, lebih tepatnya sih yang utama kita biasanya kebencanaan kebencanaan umum seperti banjir gitu kan, atau gempa bumi gitu, atau juga masalah pangan gitu. Pangan kita menyebar luas ke Indonesia dan juga ke luar negeri. Pangannya juga masalah yang kritis juga ya, krusial ya. Daerah-daerah kelaparan. Kalau udah soal perut kan payah ceritanya kan. Benar banget Kak. Kalau udah soal perut udahlah. Nah ini kan untuk Bang Dimas nih, ini kan ikut terjun langsung ya ngambil video ataupun ngambil dokumentasi. Ini kalau dari Bang Dimas nih punya pengalaman seru nggak Bang ketika pengalaman seru ya, pengalaman paling berkesan nih ketika ikut dalam kegiatan ACT? Kalau yang dari selama ini ya saya ke lapangan, yang saya lihat itu bukan soal serunya mungkin dari diri pribadi ya, jadi challenge sendiri. Tapi kalau misalkan sedihnya, yang kita liput itu adalah kesedihan orang loh, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita jalan, kita lihat, kita mungkin biasa aja, tapi ketika kita telusuri lagi, ada orang kelaparan di daerah situ, bahkan di dekat rumah kita sendiri ada yang seperti itu. Atau bahkan ketika kita standby aja nih di kantor, ada yang datang, ketika datang, Ibu bagaimana bisa dibantu tidak, apa enggak, kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin tersenyum. Kalau misalnya di lapangan sendiri, saya lebih ke istilahnya gimana, banyak story yang bisa kita lihat dari lapangan ketika kita ingin bantu beliau, tapi kita sendiri tangan kita sendiri nggak bisa bantu, kayak gitu kan, terasa gitu kan. Nah, dari sinilah kayak, nggak bisa dari sini aja, kisah ini harus saya angkat, saya kirim misalkan ke media-media seperti itu, kita angkat, kita kirim ke Tribun misalkan, kita kirim ke rekan-rekan jurnalis seperti itu, viral. Nah, dari ke viral itulah yang datang kebaikan-kebaikan. Apakah nanti datang seorang donatur yang, saya kasihan melihat anak ini, ternyata anak ini ada penyakit jantung, ini ada kelainan jantung. Rata-rata anak kelainan jantung kan mulutnya biru gitu kan, mulutnya biru, habis itu bicara nggak lancar seperti itu ada seorang ustadz seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kita sebarkan berita itu, ada donatur ACT sendiri yang datang bilang, ini di mana lokasinya ya biar zakat 30 juta serah untuk santunan beliau, seperti itu.
Jadi kebaikan datang nggak cuma dari satu orang aja. Ketika kita membuat suatu kisah, kita sebarkan viral, itu akan mendatangkan kebaikan lainnya seperti itu. Jadi kebaikan itu ada rantai yang nggak putus seperti itu. Nah, lapangan yang seperti itu. Kalau misalkan di daerah-daerah kebencanaan, kebetulan saya dulu dari Aceh kan, memang belum gitu ini sih, belum begitu ke lapangan. Cuma dari kawan-kawan yang di daerah kebencanaan, memang ketika dia ke sana, dia sampai waktu kemarin baru aja ya banjir Aceh kemarin di sana, dia sampai di udah sedada, dia report di sini kami sedang di pelosok Aceh. Di sini banjir sudah sampai sedada. Ini adalah banjir terbesar yang ada di Aceh seperti itu. Sampai dia harus mengisahkan seperti itu. Alhamdulillah yang datang itu dari Medan, dari seluruh di luar Aceh juga bantu seperti itu. Jadi nggak cuma di daerah lokal itu sendiri. Saling bahu-membahu ya. Iya, itu intinya. Relawanan juga kan. Aksi kemanusiaan. Ya, aksi kemanusiaan. Luar biasa nih. Kalau Kak Elita sendiri kapan? Iya, gini, awal aku gabung di ACT nih ya gitu, aku kan basicnya lebih banyak ke pelayanan di kantor gitu. Jadi aku lebih banyak menerima donatur-donatur yang datang ke kantor gitu. Jadi mungkin yang paling menyentuh untuk aku gitu pastinya berasal dari histori-histori yang disampaikan oleh donatur. Kalau salah satunya mungkin ada seorang guru sini, dia guru sekolah. Kalau aku bilang sih sekolahnya sekolah biasa aja, masuk ke dalam gang, dan beliau juga seorang guru yang biasa juga gitu. Tapi apa ya, jiwa kedermawanan beliau tuh luar biasa. Dia setiap bulannya memang berkomitmen, setiap bulan saya mau menyisihkan gaji saya untuk membantu saudara saya yang membutuhkan. Terserah ACT mau disalurkan kemana, yang penting saya selalu menyisihkan. Saya sudah sudah berjanji pada diri saya sendiri, walaupun gaji saya nggak banyak, tapi saya membantu ya, setidaknya saya selalu sibuk mengajar, saya nggak sempat lagi melihat tetangga-tetangga saya yang kelaparan ataupun yang di luar sana terkena bencana gitu. Mungkin ini salah satu jalan, mudah-mudahan ini mempermudah kehidupan saya gitu. Segala sesuatu yang saya kerjakan mudah mungkin karena sedekah ini gitu. Kemudian apalagi ya, kemarin aku barusan ke Karo sih gitu kan, aku ikut bareng sama tim program implementasi gitu. Di sana ada sebuah desa cukup masuk ke dalam gitu ya, dari Medan ke Karo itu kan 3 jam, dari Sinabung ke dalam situ 3 jam lagi gitu, kayak kena prank gitu kan, padahal kita ke Sinabung aja ini, kita mau live gitu segala macam, cuman mau ngebagi dong. 3 jam udah nyampe, mana aku nyampe 3 jam lagi masuk ke dalam gitu, dan itu jalannya luar biasa challenging kali nih kayak. Kita ke sana cuman bawa bantuan sembako nggak seberapa sih banyaknya gitu, sama susu gitu kan dari mitra kita juga. Kemudian anak-anak di situ tuh kayak menyambut luar biasa kita datang ke situ gitu, padahal kita itu belum mengeluarkan susu gitu kan. Kemudian kita ajak ngobrol gitu kan, gimana sekolahnya, gimana mereka kebetulan di situ susah untuk dapatkan air bersih gitu kan. Jadi kita rencana progresnya mau bangun pipanisasi itu, ngambil dari sumber air ke atas gitu, karena mereka agak pebukitan kan. Nah, kita keluarin susu ini, kita ada bawa susu untuk adik-adik semua, luar biasa disambutnya Kak. Padahal cuman susu nggak seberapa gitu, susu kotak gitu, tapi mereka ada yang sempet aku dengar gitu bilang, enak juga ya kalau ada orang kayak gini, aku minum susu loh hari ini, susu gitu. Kalau cuma kayak gitu aja gitu. Ya. Jadi kayak rasanya bahagia tersendiri untuk kita gitu, walaupun memang yang kita lakukan belum seberapa gitu, tapi udah banyak menebar kebermanfaatan juga, kebahagiaan untuk orang lain gitu kan. Wah, Gitu. luar biasa banyak. Itu sesuatu yang kecil bagi kita gitu kan, sederhana bagi kita, tapi itu adalah sesuatu yang berharga untuk orang lain kayak gitu. Bahkan ketika sekecil susu gitu, kita susu setiap hari beli kayak gitu kan bisa, tapi orang lain belum tentu sebulan mungkin nggak minum susu dia. Terus ada lagi satu lagi aku baru ingat, ada seorang driver online. Nah, sampai sekarang masih berkomitmen, dan sampai hari ini kita juga nggak tahu siapa namanya, ingat wajahnya tapi nggak tahu namanya. Dia selalu kalau aku udah perhatiin kan, oh abang itu datang nih ke kantor, langsung dia cepat-cepat turun, naruhkan uang ke meja, nih mbak, terus dia pergi lari keluar gitu, bang mau bentar kwitansinya belum gitu kan, segala macam, ini untuk mana gitu kan. Udah terserah gitu, dia langsung pergi, selalu kayak gitu. Jadi nggak pernah kita dapetin ngobrol bareng gitu, nggak pernah. Dan mungkin mungkin dia juga punya komitmen sendiri kan gitu. Ya kita sebagai orang yang nerima, mudah-mudahan lancar lah rezeki abang itu tadi gitu. Cuman cara dia yang seperti itu gitu, walaupun sebagai ojek online gitu, selalu senantiasa menyisihkan, walaupun mungkin angkanya sebenarnya nggak terlalu seberapa menurut kita gitu, tapi
itulah bentuk kontribusi beliau Kontribusi. gitu untuk kebermanfaatan masyarakat. Wah, ini luar biasa kali nih ya dengar kisah. Nah, itu kan berarti kalau misalnya kita mau sumbang itu ada waktu tertentu nggak, atau kita mau nyumbang bebas tuh di Ya, saat jadi itu kalau juga? ACT ini kan kita ada program yang emergency dan Oke. juga ada program yang umum gitu kan. Kalau emergency biasanya memang kita selalu open sih gitu 24 jam bahkan. 24 jam. Jadi kita di ACT ini nggak ada kata libur ya. Nggak ada. Bang, ya. Oke, nggak mengenal ibu kita juga sebenarnya. Iya, Jel, ya. sama ya. Ya, jadi selalu open donasi sih gitu, berapapun untuk kemanapun kita selalu terima gitu. Karena memang program di ACT selain kebencanaan juga ada yang untuk kayak operasi makan gratis gitu. Kita memberi sembako operasi makan gratis gitu dalam bentuk makanan siap saji, operasi pangan gratis itu sembako. Kadang biasanya kita untuk lansia gitu ya. Kemudian juga operasi gizi anak Indonesia sekarang kan tingkat stunting cukup tinggi. Iya. Nah, itu kita juga ada programnya. Kemudian program pelayanan kesehatan juga ada banyak sih sebenarnya gitu. Jadi kalau orang datang ke kantor ACT, saya mau nyumbang donasi, kita kembali tanya nih kan untuk donasinya akadnya mau disalurkan kemana gitu kan, karena saking banyaknya. Kadang-kadang orang taunya udah saya sumbangkan aja gitu, ya gitu. Ukurannya. Jadi untuk Tribuners yang misalnya untuk donasi yang untuk donatur yang mau memberikan ke mana? Iya, nah untuk Tribuners yang mungkin mau ikut serta berbagi gitu kan, berbagi kedermawanannya, bisa langsung ke kantor ACT kita di Jalan Abdullah Lubis. Nah di sini. Kemudian Dekat sama Tribun nih, Tribun. dekat banget. Belok. Belok ya. Dan bisa ke situ atau ke nomor WhatsApp kita sih di 0813 7722 8820. Nanti pastinya akan kita tanya nih gitu donasinya mau disalurkan untuk program mana aja gitu yang saat ini sedang kita campaign. Wah, Atau kalau misalkan mau lebih enaknya lagi, langsung ke medan.indonesiadermawan.id. Di situ nanti ada pilihannya program-program ACT mana-mana aja. Nah, kita bisa anytime nih. Kita nggak harus telepon, nggak harus ke kantor, tapi kita bisa lihat buka situ medan.indonesiadermawan.id. Misalkan mau kasus stunting tadi kan, Oke. kita lihat stunting, operasi gizi anak, tinggal klik aja. Yang semudah itu klik, transfer, oke. Alhamdulillah nanti setelah itu donasi akan langsung masuk ke rekening ACT sesuai dengan program dan akad itu. Jadi kita bisa donasi sesuai dengan programnya ya, Bang? Iya. Ah. Terkadang kan ada donatur yang nggak mau ketahuan gitu kan, dia mau berbagi gitu. Jadi ini salah satu media kita untuk yang pengen donasi tapi nggak mau lah konfirmasi bilang ini saya donasi gitu. Nah inilah platform kita medan.indonesiadermawan.id. Ini yang nggak mau tershow up juga ya, Iya. terekspos ya. Nah, itu dia tadi kita membahas mengenai ACT ya. Nah, ini kalau untuk Kalita dan Bang Dimas itu udah berapa lama bergabung di ACT nih? Iya. Kalau aku 3 tahun 3 sih. tahun. Bang Dimas berapa? Lebih junior lagi, awal 2021. Awal 2021, berarti setahunan ya pas pandemi. Nah, ini kita penasaran juga nih, Jal. Apa awal mulanya? Ikut kegiatan aksi kemanusiaan apa yang menjadi trigger buat kalian, Bang Dimas sama Kalita ini untuk aku ingin bergabung nih untuk kegiatan kemanusiaan gitu. Mungkin dari Bang Dimas. Kalita dulu. Iya. Kalau aku dulu sih kan tamat kuliah itu tujuannya mau kerja ya, Oke. cari kerja gitu. Oke, punya kerjaan, punya mimpi yang bakal kita gapai gitu kan. Oke. Terus memang basicnya aku kalau dunia kemanusiaan nggak terlalu banyak. Dulunya ikut organisasi, tapi aku biasanya orang belakang gitu. Belakang Bagian layar ya? Iya, bagian desain, mempersiapkan tools segala macam gitu. Untuk turun ke lapangan aku jarang gitu. Jadi ketika ada lowongan di ACT, aku yang ngalir gitu aja gitu. Aku cuma minta gimana aku bisa bekerja tapi aku masih bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Kebermanfaatan yang aku buat itu nggak hanya untuk full diriku aja gitu kan. Aku memang niatnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa di ACT buka lowongan waktu itu aku melamar di situ dan alhamdulillahnya diterima gitu kan. Terus ketika pertama kali masuk, ini di ACT kita kegiatannya apa aja ya? Aku malah belum kenal banget kan, sosokan gitu masuk. Yang penting terima aja dulu gitu. Oh nggak ada Kak, kerjaan kita ya duduk-duduk aja, kata salah satu tim. Oh ini bener nggak sih kerjanya gitu. Terus rupanya itu mungkin karena nggak ada bencana kan gitu, programnya program yang umum lah gitu kan, kayak pangan yang selalu mengalir gitu jalan, jadi nggak ada yang emergensi. Ketika waktu itu aku masuk ke gempa Lombok. Gempa Lombok ya. Di situ aku baru tuh kaget kan, ini kapan liburnya, ini nggak betul ini. Kita punya agenda waktu itu Pekan Peduli Lombok di Merdeka Walk gitu kan. Itu setiap malam kita kolaborasi bareng, ada yang musisi gitu, ada yang komunitas segala macam, mereka ngisi, kita buat pentas di situ, galang dana bareng di jalanan gitu kan. Waduh, ini luar biasa, ini ACT ini nggak siap-siap gitu. Kemudian kemarin tuh udah selesai Lombok, nanti apa sebentar
masuk ke Palu Sigi Donggala. Palu. Gempa Palu, Sulawesi. Waduh, lanjut lagi kan banyak kegiatan-kegiatan untuk untuk bantuan ke sana, karena waktu itu kita kebetulan layarkan kapal kemanusiaan 2000 ton dari Belawan menuju ke Lombok gitu kan. Jadi itu nggak siap-siap gitu kan, kantor nggak pernah berhenti gitu kan, sampai malam-malam larut malam pulang gitu kan. Cuman capeknya ada gitu, tapi capeknya itu kayak nggak terasa aja gitu lelahnya ketika waktu itu aku hadir di pelabuhan itu menyaksikan gimana kontainer-kontainer itu ngangkat bantuan di pelepasan menuju ke sana. Terus kita selang 1 minggu atau 2 minggu gitu baru nyampe kan, karena lewat kapal. Di sana tuh ada di dokumentasinya dibagi-bagikan gitu donasi yang kita bawa tadi ke sana. Mereka mereka yang mesti tinggal di pengungsian gitu kan, dapur umum seadanya gitu. Mereka nerima paket dari kita yang kita bawa dari Medan gitu, udah sampai di sana. Bermanfaat itu kayak ya Masya Allah luar biasa gitu, kebermanfaatannya yang dari sini nyampe di sana gitu. Itu berharga banget gitu sih. Yang berkesan ya. Kalau Bang Dimas gimana nih? Apa yang menjadi trigger Abang hingga akhirnya ikut bergabung di ACT dalam setahun terakhir nih? Kalau misalkan saya sendiri, itu awalnya ya, kerelawanan ini dari waktu kuliah. Dari kuliah, oke. Kuliah itu kan, kuliah maksimal lah ya, maksimal semester. Oke. Bukan maksimal semester. Jadi tahun 2017, sebelum itu 2015 atau 2016, saya diajak kayak kawan-kawan gitu ya. Yuk kita jadi volunteer, yuk kita kumpul-kumpul uang gitu kan, nanti uangnya itu kita berikan paket pangan nih untuk untuk warga-warga miskin kayak gitu. Tapi kita harus profesional kayak gitu, kita nggak boleh kasih yang kita temui gitu, tapi kita harus melakukan asesmen dulu nih. Asesmen sekali di satu daerah gitu kan. Daerah itu dekat istilahnya dekat TPA gitu lah, tempat pembuangan akhir seperti itu kan. Jadi kita asesmen dari 10 rumah, oke, kita asesmen pertama. Habis itu kita coba pendekatan nih kan, kasih paket pangan sekali kayak gitu. Kita lihat dalamnya tuh ternyata ada kulkas. Ada yang satu lagi motor gede. Padahal bilik kayu tuh, bilik kayu kan. Nah, jadi kita asesmen ternyata sampailah kepada 5 rumah aja. Di situ ada nenek yang cuma dia ngasuh cucunya karena anaknya itu kabur, ya kan, cuma kasih cucunya aja di situ, dia merawat sampai di situ. Jadi di situ kami mulai kumpul, itu masih kuliah tuh ya, masih kuliah, sisihkan uang jajan. Jadi tiap ini kami cari donatur juga. Itu waktu itu saya masih di Aceh dan itu belum ada ACT. ACT belum ada di Aceh waktu itu, masih relawan. Nama itu saya ingat sendal jepit. Kenapa dipilih sendal jepit? Katakan kawan, udah kita sederhana aja, semua orang kan punya sendal jepit gitu kan. Jadi nggak ada pembedanya mau kaya mau miskin, semua orang pakai sendal jepit kayak gitu. Setelah itu saya jadi freelance fotografer videografer setelah lulus kuliah. Terus saya selalu mikir kayak gini, ketika saya bekerja, saya kayak kali kita bilang, saya nggak mau bermanfaatnya itu cuma untuk diri sendiri, tapi pengen bermanfaatnya itu untuk orang lain. Jadi apakah nanti saya mendapatkan job itu saya gandeng kawan-kawan gitu lah, supaya mereka juga dapat rezeki gitu kan. Nah, jadi ketika ACT dibuka, saya pertama nggak kenal ACT itu apa. Apa nih ACT ya? Ini apa nih? Saya diajak gitu kan, yuk kita ngobrol ACT. Ketika hari itu oke lah, boleh, sepertinya oke gitu kan. Setelah masuk, lihat ritmenya kan, ritmenya ini kayak enjoy kita kan, karena bagaimanapun ketika kita bekerja di ACT ini kita memberikan kebermanfaatan kepada orang lain kayak gitu kan. Kita kalau misalkan kita di perusahaan-perusahaan kita kerja ya kita tipes ya, kerja tipes aja gitu kan. Tapi kalau misalnya di ACT kita kerja kebaikan kita untuk orang lain gitu, mengalir kayak gitu. Pernah waktu pertama masuk ACT ya, disuruh ini ada Umi namanya Umi Dora. Dia asal dari Medan kan, dia di situ datang ke kantor ACT Aceh. Dia bilang anak saya tuli nggak bisa mendengar. Saya direkom sama kawan-kawan saya untuk ACT kayak gitu kan. Oh boleh Umi di mana tinggalnya? Di sini, dibilang kan. Kami nanti kesananya ke rumah, kita berkunjung kayak gitu, kita lihat seperti apa. Apakah bisa kita campaign istilahnya. Kalau di ACT sendiri ada istilah campaign gitu kan, kita masukkan di crowdfunding di Indonesia Dermawan seperti itu. Nanti orang-orang yang ingin
donasi bisa melalui situ kan, gitu. Jadi ketika saya ke rumahnya melihat ibu bercerita, dia anak-anaknya satu ganteng namanya siapa namanya ya, saya lupa kan. Dia tuli, tapi ketika dikasih Al-Quran dia nggak mau lepas gitu, dia kayak tahu. Dan ketika abang-abangnya itu hafiz Al-Quran, jadi dia tahu. Di sekitar ada 4 bersaudara, salah satunya itu dia ngasuh anak dari abangnya yang udah yatim piatu. Mereka bertiga itu yatim piatu, diasuh semuanya. Umi cuma nggak ada apa-apa, cuma buat kue kayak gitu kan. Dan dia betul-betul berjuang di situ, kayak dia memang betul-betul nggak ada apa-apa, tapi dia pengen anak-anaknya ini ya sukses gitu kan, sukses, dia ingin sembuh. Selepas dari itu saya nangis betul bang. Saya bilang kan, bang kita harus bantu dia gitu, harus bantu Umi. Saya ngerasain kayak gimana perjuangan seorang ibu untuk anaknya gitu kan. Dia dari suatu kantor ke kantor lain, tempat lain gitu kan, untuk anaknya sendiri seperti itu. Bahkan dia bilang, sampai nggak pernah puasa untuk anak-anak ini bisa makan kayak gitu. Dia cuma mereka aja biar makan kayak gitu. Malah ketika kami bawa paket makan, dia bilang kan, ya Allah alhamdulillah kalian bawa makanan telur kayak gitu kan, beras itu. Ini udah beberapa hari ini kami nggak ada bahan makanan, dibilang kayak gitu. Jadi betul dari situlah kami melihat kayak di satu kota yang kita tinggali, yang walaupun lah kita bilang kita nggak melihat secara langsung gitu, tapi kita dia waktu masuk ACT itu melihat lebih jauh lagi seperti itu. Jadi ya sampai saat ini kayak masih pengen lah yang menebar kemanfaatan. Sambil jadi relawan. Bahkan ketika bisa dibilang gini, ini 1 minggu nggak usah masuk ya, tapi masuk juga gitu. Karena emang dari sendiri gitu, dari diri sendiri kayak ya nggak usah dihitung jadi kerjaan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gini kan, jadi ya relawan lah kayak relawan gitu. tuh nggak ada waktu untuk libur juga ya kan bang. Iya benar. Gitu. Dari passion lah gitu. Passion, wah. Dari sini kalau passion ya. Kerja kalau sekali passion bawahnya pasti enjoy ya bang, mau secapek apapun itu ya. Benar banget. Nah tapi kalau dalam dunia aksi kemanusiaan, kerja dalam aksi kemanusiaan, apa nih dari Kak Lita sama Bang Dimas yang ngerasa pribadinya itu berubah? Mungkin yang dulu seperti ini, sekarang masuk ACT jadi berubah seperti ini. Mungkin dari Kak Lita ada nggak nih? Ya kalau Perilaku yang berubah. Dari aku sih lebih lebih mudah tersentuh dan lebih penyabar. Berarti dulu nggak penyabar dulu ya? kan kita gas aja mau gitu, cepat gitu ya. mau cepet aja gitu. Tapi ketika melihat banyak kejadian-kejadian yang kita alami gitu kan, baik itu saat menerima donatur, saat datang ke kantor maupun saat implementasi kita ikut gitu, banyak yang mengajarkan kayak untuk segala sesuatu yang kita kerjakan ini gitu, jangan melulu mau cepat siap gitu kan, cepat tuntas gitu. Tapi gimana ketika kita melakukan sesuatu itu ya bertahap tapi tepat sasarannya gitu. Jangan langsung cepat aja siap gitu. Namanya dulu anak kuliah ya kan, gas-gasnya terus gitu kan. Anak kuliah banget ya. Gitu. Terus memang mulai tersentuh. Dulu tuh memang aku cengengan gitu kan. Cuman kalau yang hal yang berbau ke dunia kemanusiaan gitu ya, oh ya udah dia memang susah gitu ya, mudah-mudahan dibantu nanti mereka hidupannya lebih bagus gitu. Tapi ketika masuk di ACT gitu tadi, makin banyak yang kita telusuri, makin banyak tahu, kayak makin nggak bisa nahan gitu. Ketika ada yang sulit sedikit, ya langsung mewek gitu kan. Ini nggak bisa, ini harus cepat terbantu, teman-teman harus cepat banyak gerak gitu kan. Jadi kayak koordinasi ke relawannya itu kita gimana supaya cepat tanggap sesuai namanya gitu kan. Ketika kita dapat informasi yang perlu dibantu, kita merasakan kesedihannya, gimana caranya supaya cepat terselesaikan permasalahan dia tadi. Apakah itu entah pangan, apakah dia tuh sakit gitu, atau di kampungnya nggak ada air, kita bangunkan sumur, atau memang rumahnya rusak, kita renovasi, seperti itu sih. Wah, sabar dan lebih mudah tersentuh dari Kak Lita. Kalau Bang Dimas apa nih? Kalau saya sendiri ya, dari beberapa perspektif emang jadi ada pemikiran sendiri kayak gitu. Ketika masuk ACT, kita kan melihat kayak oh ini bantu orang-orang aja nih kan, orang-orang di bawah aja. Tapi saya melihat dari sisi bagaimana seorang donaturnya seperti itu. Karena ada yang tiba-tiba datang kayak Lita datang, kasih,
Bang belum ini ya, gak usah, nggak apa-apa. Ini saya emang udah niatkan untuk itu aja. Nanti bilang aja dari hamba Allah seperti itu. Pergi waktu dilihat uang 5 juta, seperti itu. Dan dari sisi itu melihat ya kayak kurang bersyukur apa kita gitu kan. Kayak kita diberikan rezeki, tapi rezeki itu nggak sepenuhnya untuk kita. Jadi kayak jadi lebih jadi pribadi sendiri itu jadi lebih banyak bersedekah gitu, bersyukur dan bersedekah. Jadi ketika sudah ada misalkan ada rezeki nih masuk ini kan, kita udah sisihkan yang sebelah sini, saya plotkan untuk ini kayak gitu kan, tapi nggak langsung semuanya kayak gitu kan, kita isinya apakah itu per minggu atau apakah itu per hari nanti kan, atau per momen itu seperti itu. Tapi jadi pribadinya itu lebih banyak bersyukur kayak gitu, bersyukur bahwa ada yang lebih membutuhkan daripada kita kayak gitu. Jadi kita harus lebih aware kayak gitu. Bahkan ketika sekarang kan, kalau dulu melihat orang-orang minta-minta, kita melihatnya orang minta-minta apa ya gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat orang minta-minta, lihat bapak ini tinggal di mana, bagaimana keluarganya. Jadi gitu. ingin mengolek bagaimana cara saya bisa bantu beliau kayak gitu kan. Bahkan kadang ketika tadi ya, waktu mau masuk ke Tribun News kan kita lewat Simpang ya. Simpang situ banyak anak-anak, ya kan, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu. Kadang melihat nih anak-anak ini bagaimana sekolahnya kayak gitu kan, apakah mereka gizinya cukup kayak gitu kan, walaupun di Simpang itu mereka cari bilang itu nafkah untuk mereka kan, mereka sambil tersenyum, tapi kan kita nggak tahu masa depan mereka seperti apa gitu, apa yang bisa kita bantu dari mereka kayak gitu. Jadi sisi-sisi kayak gitu tiba-tiba tumbuh dari diri sendiri ya. Lebih bersyukur dan lebih aware ya. Lebih syukur, aware, lebih mudah sabar, dan juga lebih mudah tersentuh, lebih empati, meningkatkan empati. Wah, ini kerja sambil beribadah itu yang paling bener ya kalau udah bekerja ya. Angel. Wah. Kak, Bang, kalau yang mau, mungkin Tribuners yang mau ikut ke ACT ini gimana tuh cara dan untuk Tribuners semua yang mau gabung bareng ACT bisa banget jadi relawannya ACT gitu. Misalnya nih kayak tadi kan ada bagian segmen-segmennya, ada yang relawan medis. Kalau teman-teman yang mungkin dari kuliah di keperawatan gitu, kebidanan atau segala macam, boleh gabung sama kita di relawan medis. Atau yang pandai nulis gitu, pandai typing video segala macam kayak kakak-kakak ini bisa gabung sama kita jadi relawan jurnalis gitu. Atau yang memang suka ini dalam dunia pendidikan, suka mengajar, sudah ada basic mengajar gitu kan, bisa gabung sama kita di relawan pendidikan. Banyak sih segmennya gitu, bisa langsung datang aja ke kantor ACT. Bisa kalau pengen informasi lebih lanjut, langsung aja datang ke ACT, Jalan Abdullah Lubis nomor berapa? Nomor 52/71. Nomor 52/71. Nah, itu dia tadi Tribuners, bincang-bincang kita bersama teman-teman dari ACT mengenai bagaimana dunia kerelawanan dan juga bagaimana nih apa saja yang dilakukan oleh ACT untuk aksi kemanusiaan. Dan semoga perbincangan ini juga dapat memberikan inspirasi kepada Tribuners yang ingin ikut kegiatan kerelawanan, bisa jadi inspirasi nih untuk bisa gabung ke ACT karena terbuka lebar ya Kak ya untuk gabung ke dalam ACT. Nah, jadi Tribuners, bincang-bincang kita bersama ACT, semoga bincang-bincang kita ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Tribuners semua untuk selalu berbuat kebaikan. Jangan lupa nonton Smart Gen tiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Tribun Medan. Aku Tika, aku Angel, dan narasumber kita Lita dan Dimas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.